kerajinan tenun songket. Berbagai upaya telah dilakukan Provinsi Sumatera Selatan agar songket menjadi warisan dunia dan bernilai ekspor yang tinggi. Baik, dan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai pengembangan kain songket di Sumatera Selatan, kami telah menghadirkan satu narasumber di studio 6 TVRI saat ini yang sudah berada di samping kiri kami, yaitu Bapak Insinyur Permana, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Selatan. Selamat pagi, Pak Permana. Selamat pagi, Pamela. Kabar baik, Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Iya, Pak Permana, seperti diketahui, songket itu biasanya dulu dikenakan oleh para bangsawan kerajaan. Nah, songket ini identik dengan the art of Sriwijaya. Sebenarnya bisa dijelaskan apa kaitannya dengan Kemilau Sriwijaya? Sebetulnya Kemilau Untaian Kemilau Sriwijaya ini adalah merupakan buku yang dikarang oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan, tetapi di dalamnya adalah menguraikan tentang sejarah songket, kemudian juga Pak Permana, maaf sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh lagi, tentunya kita juga semuanya penasaran ingin mendengar sejarah dari songket, tapi kita akan melihat dulu prolog yang satu ini. Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, bumi Sriwijaya juga memiliki hasil kerajinan yang cukup diandalkan dalam upaya mendukung sektor pariwisata, perdagangan, hingga akhirnya mendukung pendapatan masyarakat dan daerah Sumsel. Potensi kerajinan itu adalah kain tenun songket. Berbagai upaya telah dilakukan Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung pengembangan songket, hingga secara kualitas mampu bersaing dengan kerajinan yang sama dari mancanegara. Salah satu upaya menduniakan songket seperti digelarnya Festival Songket Dunia di Palembang belum lama ini, yang dihadiri Menteri Koperasi dan UKM serta Gubernur Sumatera Selatan. Bagaimana langkah selanjutnya agar dapat menduniakan songket terus berkembang? Berikut kita berdialog dengan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, Insinyur Haji Permana. Baik, Pak Permana, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai songket yang identik dengan Kemilau Sriwijaya. Silakan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini sebetulnya adalah judul buku ya, Untaian Kemilau Sriwijaya, di mana di dalamnya adalah menjelaskan mengenai historical songket. Songket ini kan sekarang menjadi warisan dunia, artinya ini adalah napak tilas daripada kebesaran Kerajaan Sriwijaya. Karena Sriwijaya itu adalah dari mulai Sumatera Selatan sampai ke Afrika Selatan di Tanjung Harapan sana. Banyak negara yang dilewati, jadi semuanya adalah mengakui banyak songket. Tetapi sebenarnya induknya itu adalah dari Kerajaan Sriwijaya, yang dimana adalah kotanya adalah kota Palembang. Kemudian kemarin kita pada tanggal 20 telah di-launching bahwa dihadiri oleh 3.300 para pengrajin songket, dikumpulkan di Stadion PSCC, kemudian di launching 1 gaun 25 motif. Ini kan pekerjaan yang sangat berat ya, dan ini diprakarsai oleh Ketua Dekranasda Ibu Elisa Alek Nurdin, yang dalam hal ini adalah sangat memperhatikan songket di Sumatera Selatan. Alhamdulillah, karena ini adalah potensi ekonomi rakyat ya. 3.300 kumpul para pengrajin, semuanya memakai songket. Ya, dan sekarang songket ini bukan seperti zaman dulu, seperti katakan tadi Mbak Sari, bahwa dulu kan hanya untuk acara-acara sakral gitu ya. Kalau sekarang sudah dimodif, bahkan perancang Cosilatu, Devriko sekarang sudah menggunakan bahan dasarnya dari kain songket ini. Jadi songket ini sudah sangat mendunia, kemudian juga tidak hanya generasi tua saja, tapi generasi muda sudah mulai bangga mengenakan kain songket begitu Pak ya. Kalau tadi saya tertarik dengan Bapak mengatakan ada filosofi tertentu untuk motif-motif tenun songket gitu ya. Apakah kemarin di Festival Songket itu juga ditunjukkan kreativitas dari pengrajin songket untuk memunculkan motif-motif baru dari tenun songket Sumatera Selatan? Benar sekali, Pamela. Jadi sebenarnya motif songket ini induknya 7 ya, ada 7, ada bunga paci, ada lepus, ada jandul berais dan lain sebagainya. Nah, dari 7 ini sekarang sudah berkembang menjadi 72
motif songket. Nah, di antaranya 25 telah dikumpulkan menjadi satu gaun, ya, diprakarsai oleh Ibu Elisa Nurdin. Kemarin alhamdulillah masuk rekor muri, ya. Di samping kehadiran oleh para pengrajin 3.300 pengrajin kumpul di PSCC, kemudian juga endingnya adalah oleh Bapak Menteri Koperasi dan mewakili Ibu Puan Maharani yang juga putri daerah Sumatera Selatan yang telah berhasil mengangkat warisan-warisan budaya daerah ini. Saya sangat apresiasi kepada Menko PMK. Jamu sekarang sudah menasional, bahkan internasional, batik. Nah, sekarang giliran songket dong, gitu kan, ya. Dan alhamdulillah mendapat perhatian khusus, sehingga nanti apabila ada yang berbicara masalah songket dari Malaysia, Brunei mengakui bahwa induknya tetap adalah dari Sumatera Selatan. Iya, menarik kalau berbicara mengenai festival songket itu sampai memecahkan rekor muri ya Pak ya? Betul. Bisa cerita sedikit Pak, itu diselenggarakan pada tanggal 20 Juni yang lalu ya? 20 September, 20 November kemarin. 20 November Ya, kemarin. Bisa diceritakan apa saja agendanya, apa saja acaranya di festival songket itu Pak? Jadi tanggal 20 kita ada pameran khusus tenun songket. Ya, dalam hal ini dari Kementerian Koperasi. Ini kan beberapa kementerian mendukung Sumatera Selatan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya para pengrajin. Kemudian juga ada seminar historical songket dari Universitas Sriwijaya. Jadi berbagai negara peserta hadir di situ. Kemudian juga kita ada acara Sriwijaya Carnival, ya, diikuti oleh beberapa pengrajin dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Kemudian puncak acaranya adalah pada tanggal 20 yang dibuka oleh Ibu Menko PMK Ibu Puan Maharani yang diwakilkan kepada Menteri Koperasi Bapak Puspa Yoga, ya. Jadi ini sebetulnya adalah ekonomi kerakyatan, karena yang membuat para pengrajin songket itu adalah para pengrajin-pengrajin. Nah, ini barangkali potensi besar bagi Sumatera Selatan, gitu kan, khususnya perekonomian. Dan ini cukup menggembirakan. Ada sekitar 762 pengrajin yang cukup eksis di dalam mengembangkan songket ini. Cuma satu masalahnya, karena songket ini kan indahnya itu kan dari benang, ya kan? Benang emas itu ya Pak? Benang emas. Tetapi benang ini kan masih diimpor dari India, ya, dari China, ya. Nah, barangkali kita ke depan perlu ada peningkatan pelatihan, kemudian pemasaran yang lebih baik, sehingga betul-betul songket warisan Sumatera Selatan ini menjadi warisan dunia, dan kami juga berharap tercatat di UNESCO seperti halnya batik, gitu kan. Gitu, kan. Saat ini sebenarnya pola pemasarannya seperti apa, pola pemasaran yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan popularitas songket? Melalui Dinas Pariwisata, melalui Dinas Perindustrian Perdagangan, kemudian dari ekonomi, ini kita sering mengadakan event-event promosi nasional maupun internasional. Bahkan setahun yang lalu kami di Nanning, China, dari 16 negara, stand kami yang penuh dengan songket itu mendapatkan terbaik sebagai City of Charm, ya, di Nanning, China. Dan ternyata mungkin karena sejarah Palembang ini sangat kental dengan China, jadi pengunjungnya itu stand kami itu paling membludak, gitu ya, paling banyak. Dan waktu itu Menteri Pariwisata hadir, kemudian Menteri BKPM juga hadir, dan Menteri Perdagangan yang memfasilitasi kami di stand pameran di Nanning, China itu. Oh, jadi sudah mendunia promosinya ya Pak ya? Alhamdulillah, Luar di biasa berbagai sekali. event. Tapi saya ingin mengetahui kalau kondisi di dalam negerinya sendiri seperti apa? Maksudnya kita tahu bahwa kain songket, tenun songket ini memiliki harga yang cukup fantastis, karena Bapak tadi juga mengatakan kainnya sendiri dibuat prosesnya juga luar biasa sulit, kemudian juga menggunakan benang emas yang diimpor juga dari beberapa negara, jadi menyebabkan harganya juga lumayan Itu yang fantastis begitu Pak ya. Apakah sekarang untuk memasarkan songket ini ke kalangan menengah ke bawah, apakah akan dibuat songket yang bisa harganya lebih bisa terjangkau, gitu ya. terjangkau gitu? Ya, jadi songket juga berbagai kelas sebenarnya. Jadi kalau tergantung kepada benang, kemudian juga motif, dan juga perpaduan, ya, perpaduan pewarnaan dan motifnya.
tentu memang satu songket ini bisa dikerjakan yang paling cepatnya adalah 1 minggu ya, 2 minggu, bahkan ada yang 3 bulan. Tetapi itu adalah yang betul-betul handmade, yang berkualitas. Ini bisa sampai dengan 4 juta. Ya. Bahkan kalau yang semakin umurnya lebih lama ada yang 150 juta. Ya. Itu Menteri Perdagangan yang lama tuh Pak Lutfi dulu waktu saya ajak ke rumah Limas kaget juga, wah mahal betul ini. Jadi semakin lama motifnya semakin bagus, itu semakin mempunyai nilai. Tetapi sekarang ini kan teknologi sangat maju, terutama China itu dengan hanya beberapa jam saja bisa berapa bal dengan teknologi mesin yang canggih. Nah sekarang kita kembalikan saja kepada masyarakat, kepada yang stakeholder terkait. Kalau memang yang ingin betul-betul buatan tangan, buatan pengrajin, ya begitu ya, artinya lebih mahal mempunyai nilai. Tapi kalau yang dari Cina, saya kira itu ya tergantung kepada selera konsumennya masing-masing, betul ya. Saya tertarik dengan songket itu ada motifnya, ada 7 motif induk. Nah kira-kira ada nggak sih, apakah motif itu udah dipatenkan karena khawatir mungkin akan diklaim oleh negara tetangga atau gimana Pak? Betul ya Mbak Sari, jadi ini PR kita bersama melalui Badan Balitbang Nokda, kemudian Menteri Kehakiman, Hak Kekayaan Intelektual, ini menjadi perhatian bersama saya kira, karena ini mungkin bukan domain saya, tetapi ini perlu diangkat. Dan yang sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual menurut dari Balitbang Nokda ini baru 2 motif. Nah kita ingin menuju ke 7 motif dan mungkin selanjutnya. Nah perlu adanya perhatian bersama sebelum kita diakui oleh, mohon maaf, negara tetangga ya, karena historikalnya adalah Kerajaan Sriwijaya dari tahun 1842 sudah memakai songket. Terbukti di dalam arkeolog banyak peninggalan memakai songket. Tentu ini menjadi ya warisan budaya Sumatera Selatan dan harapannya menuju warisan dunia. Ini barangkali yang perlu. Yang paling penting adalah memberdayakan, ini berarti memberdayakan pengrajin songket. Saya punya catatan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dari industri kecil menengah, dari usaha mikro menengah dan besar, ini adalah banyak pertumbuhan wirausaha baru. Sebenarnya inilah yang memperkuat ekonomi Sumatera Selatan. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Purnama sudah hadir di Senin TVRI. Tentunya kita harapkan bersama ini bukan hanya tugas dari masyarakat lokal Sumatera Selatan saja, tidak hanya tugas dari pemerintah Sumatera Selatan saja, tapi juga tentunya seluruh elemen bangsa Indonesia ini untuk kemudian meningkatkan kain songket ataupun semua kain Nusantara yang ada di Indonesia. Jadi itu yang kita harapkan bersama. Terima kasih Pak Purnama sudah hadir. Sekali lagi terakhir boleh ya, closing statement? Ya, singkat Pak. Jadi saya ada jargon juga bahwa dengan adanya launching songket 1 gaun 25 motif ini, ingat songket, ingat Sumatera Selatan. Itu dia, baik. Baik, terima kasih Pak Permana dan saudara, demikianlah sesi dialog kita pada Indonesia Pagi kali ini.